Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemimpin pesantren bernama Ustadz Ramli. Di usia muda, ia telah menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam beragama, tetapi juga karena kemampuannya mengobati berbagai penyakit melalui doa dan ayat-ayat suci. Meski sudah berusia 30 tahun dan memimpin sebuah pesantren sederhana, kehidupan pribadinya tetap menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Ustadz Ramli belum menikah, sebuah fakta yang kerap menjadi topik pembicaraan di desa. Para tetua bahkan sering mendesaknya untuk segera mencari pasangan hidup, namun beliau selalu menjawab dengan senyuman, mengatakan bahwa jodoh adalah urusan Tuhan. Hingga suatu hari, seorang sahabat lama bernama Pak Agus berkunjung. Ia datang bersama seorang gadis bernama Homisyah, yang diperkenalkan sebagai keponakannya. Homisyah memiliki paras yang begitu menawan, kulit kuning langsat, mata bulat penuh pesona, dan senyuman yang memancarkan ketenangan. Saat pertama kali bertemu, Ustadz Ramli merasakan sesuatu yang berbeda. Gadis itu pendiam, tetapi sorot matanya begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar yang tak terungkap. Dalam perbincangan, Pak Agus menjelaskan, Homisyah ini yatim piatu, Ustadz. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama saya, tapi saya merasa ia butuh seseorang yang bisa membimbingnya. Dan saya pikir, siapa lagi yang lebih pantas selain panjenengan? Ustadz Ramli, yang dikenal bijak dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, meminta waktu untuk merenung dan beristihara. Setelah beberapa hari, beliau merasa mantap dan menerima lamaran itu. Sebuah pernikahan sederhana digelar di pesantren, dihadiri oleh para santri, warga desa, dan kerabat dekat. Dalam suasana penuh kebahagiaan, Homisyah resmi menjadi istri Ustadz Ramli. Pada awal pernikahan, segalanya terasa seperti mimpi. Homisyah menunjukkan dirinya sebagai istri yang sempurna, sopan, pandai memasak, dan melayani dengan kasih sayang. Para tetangga pun sering memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, di balik semua itu, ada tanda-tanda yang perlahan mulai muncul. Homisyah terkadang menghilang di malam hari tanpa jejak, dan saat ditanya, ia selalu memberikan jawaban yang samar. Suatu malam, ketika Ustadz Ramli terbangun untuk sholat tahajud, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersentak, sesuatu yang mengungkapkan siapa sebenarnya Homisyah. Kehidupan di pesantren kecil yang dipimpin Ustadz Ramli terasa semakin damai sejak pernikahannya dengan Homisyah. Bahkan, para santri sering bercanda, mengatakan bahwa kehadiran Homisyah membawa keberkahan baru bagi pesantren. Keharmonisan yang terlihat dari luar membuat semua orang percaya bahwa pasangan ini adalah contoh sempurna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganjal hati Ustadz Ramli. Setiap kali beliau mengajak Homisyah untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Homisyah selalu mencari alasan untuk menolak. Kadang ia mengaku lelah, sakit kepala, atau tidak dalam kondisi yang baik. Ustadz Ramli mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin istrinya masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ada kebiasaan Homisyah yang semakin lama semakin menarik perhatian Ustadz Ramli. Ia sering terlihat duduk di tepi sumur di belakang rumah, melamun sambil menatap air yang tenang. Kadang, ia seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Pada malam-malam tertentu, suara tangisan lirih terdengar dari kamar mereka. Ketika ditanya, Homisyah hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia merindukan orang tuanya yang telah tiada. Namun, kejanggalan tidak berhenti di situ. Beberapa warga desa mulai melaporkan kepada Ustadz Ramli bahwa mereka melihat sosok perempuan berjalan di hutan dekat pesantren pada tengah malam. Sosok itu menyerupai Homisyah, tetapi ketika ditanya, ia selalu bersikeras bahwa ia tidak pernah keluar rumah di malam hari. Suatu hari, ketua desa, Pak Rohman, memberanikan diri untuk berbicara dengan Ustadz Ramli. "Ustadz," katanya dengan nada hati-hati, "maaf jika saya lancang, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya merasa ada aura yang tidak biasa dari istri sampean. Saya tidak ingin menuduh, tapi apakah Ustadz pernah merasa ada yang ganjil?" Awalnya, Ustadz Ramli mengabaikan ucapan itu.
Beliau tidak ingin berprasangka buruk terhadap istrinya. Namun, seiring waktu, berbagai kejadian aneh mulai mengusik pikirannya. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terlewat, seperti bagaimana Homisyah selalu menghindari tempat-tempat keramat, atau bagaimana ia tampak gelisah setiap kali mendengar ayat-ayat tertentu dilantunkan. Dengan kegelisahan yang semakin menjadi, Ustadz Ramli memutuskan untuk memperbanyak doa dan mendalami kitab-kitab kuning, mencari petunjuk untuk menjawab pertanyaan yang terus menghantui hatinya. Ia juga mulai mengamati perilaku Homisyah dengan lebih cermat, tanpa memberitahukan apa yang ada dalam pikirannya. Malam-malam panjang pun berlalu dalam doa dan perenungan. Ustadz Ramli tahu bahwa jawaban dari teka-teki ini tidak akan datang dengan mudah, tetapi ia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuk di waktu yang tepat. Namun, apa yang ia temukan kemudian mengubah segalanya. Rahasia besar yang disembunyikan oleh Homisyah perlahan mulai terkuak, membawa Ustadz Ramli pada perjalanan yang penuh makna, keharuan, dan sebuah ujian besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, suara samar terdengar dari dapur pesantren. Ustadz Ramli, yang sedang beribadah, menghentikan zikirnya sejenak. Rasa penasaran membawanya menuju sumber suara. Ia menemukan Homisyah berdiri di sana, memunggunginya, tampak seperti berbicara dengan seseorang, meski dapur itu kosong. Ketika ia memanggil nama istrinya, Homisyah tersentak, lalu berbalik dengan senyuman yang tenang. "Tidak apa-apa, Ridwan. Aku hanya tidak bisa tidur," katanya singkat. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Ustadz Ramli gelisah. Ia merasa istrinya menyembunyikan sesuatu, meski belum tahu pasti apa. Malam itu, ia bertekad untuk mencari jawaban atas keganjilan yang telah lama menghantui pikirannya. Setelah kejadian di dapur, Ustadz Ramli memutuskan untuk mengambil langkah lebih serius. Ia sadar, rahasia yang disimpan oleh Homisyah tidak bisa dibiarkan terus menggantung tanpa kepastian. Dalam kebimbangannya, ia memutuskan meminta bantuan Pak Rohman, ketua desa yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Pada suatu malam, Ustadz Ramli mengundang Pak Rohman ke pesantren. Mereka berbincang di ruang belakang, jauh dari pendengaran siapapun, terutama Homisyah. Dengan nada serius, Ustadz Ramli menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan sejak awal pernikahannya. "Saya tidak ingin berprasangka buruk terhadap istri saya, Pak Rohman, tapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Kebiasaan anehnya, keengganannya untuk mendekat saat ayat-ayat suci dilantunkan, dan kejadian di dapur malam itu, semuanya membuat saya resah," ungkapnya. Pak Rohman mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia angkat bicara. "Ustadz, apakah sampean bersedia menjalani ritual pengungkapan? Kita akan menggunakan doa-doa khusus untuk memohon petunjuk kepada Allah. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, insya Allah, kita akan mengetahuinya." Meskipun sedikit ragu, Ustadz Ramli akhirnya setuju. Pak Rohman meminta waktu 3 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia juga berpesan agar selama waktu itu, Ustadz Ramli tetap menjalani rutinitas seperti biasa, agar Homisyah tidak curiga. Malam ritual akhirnya tiba. Pak Rohman datang membawa beberapa benda yang diperlukan, termasuk kitab suci, segelas air zam-zam, dan kemenyan. Ritual ini dilakukan di sebuah kamar kosong di pesantren, jauh dari jangkauan siapapun. Dengan penuh hikmat, Pak Rohman memulai dengan membaca doa-doa perlindungan, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, udara di ruangan itu terasa semakin berat, seolah ada energi yang tidak terlihat mulai terungkap. Pak Rohman memercikkan air zam-zam ke sudut-sudut ruangan sambil terus membaca doa. Tidak lama kemudian, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Ustadz Ramli, yang duduk bersila dengan mata terpejam, merasakan hawa dingin merambat di sekujur tubuhnya. "Ridwan," suara itu terdengar samar, memanggil namanya. Ustadz Ramli membuka mata dan menatap Pak Rohman, yang kini tampak lebih serius. "Ustadz, ini hanya permulaan. Tetap tenang, dan teruslah berdoa," ujar Pak Rohman dengan suara yang mantap. Namun,
Apa yang terjadi selanjutnya menjadi awal dari pengungkapan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik senyuman Homisyah. Setelah menjelaskan langkah-langkah ritual, Pak Rohman meminta Ustadz Ramli untuk membawa sehelai pakaian yang pernah dikenakan oleh Homisyah. Pakaian ini akan menjadi media untuk membuka tabir rahasia, ujar Pak Rohman dengan suara tegas. Ustadz Ramli mengambil pakaian tersebut dan menyerahkannya dengan tangan gemetar, hatinya campur aduk antara rasa penasaran dan takut. Ritual kembali dimulai. Pak Rohman melantunkan doa-doa khusus dengan khidmat, memohon petunjuk kepada Allah. Saat ayat-ayat suci terus mengalun, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela, meskipun malam itu cuaca di luar sangat tenang. Lampu di kamar bergetar, bayangannya memantul di dinding dengan liar, dan suara gemerisik dedaunan terdengar dari sudut ruangan. Pak Rohman tidak menghentikan doanya, malah semakin meninggikan suaranya, melantunkan ayat-ayat dengan kekuatan yang menggetarkan. Beberapa menit kemudian, segelas air zam-zam yang diletakkan di meja mulai bergolak, seperti sedang direbus dari dalam. Ustadz Ramli, yang menyaksikan semuanya, hanya bisa tertegun. Lalu, dalam sekejap, bayangan wajah seorang perempuan muncul di permukaan air. Wajah itu menyerupai Homisyah, tetapi matanya memancarkan kilatan merah yang menyala seperti bara api. Pak Rohman menghentikan lantunannya sejenak, menatap tajam ke arah gelas, lalu berujar dengan suara tegas, "Ustadz, istri sampean bukan manusia biasa. Ia adalah jin yang menyamar menjadi manusia." Hati Ustadz Ramli terasa seperti dihantam badai. "Tapi, apakah niatnya baik atau buruk?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rohman menggeleng perlahan. "Itu yang belum kita ketahui. Namun, keberadaannya di sisi sampean bukan tanpa alasan." Setelah ritual selesai, Ustadz Ramli duduk terdiam di kamar yang kini terasa begitu sunyi. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Bagaimana mungkin seseorang yang telah ia terima dengan penuh cinta dan kepercayaan ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Di sisi lain, ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul, bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai pemimpin pesantren. Pada malam-malam berikutnya, Ustadz Ramli memperbanyak doa dan istikharah. Ia tahu keputusan yang akan diambil tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga nama baik pesantren dan desa. Pertanyaan besar terus menghantuinya, apakah ia harus mempertahankan pernikahan ini, atau mengakhirinya? Namun, saat ia merenung, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Ustadz Ramli mulai merasakan bahwa ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Ia tidak tahu apakah itu berasal dari golongan jin seperti Homisyah, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu malam, Homisyah mendekatinya di ruang tengah, wajahnya tampak pucat namun tetap memancarkan keanggunan yang misterius. "Ridwan," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi." Air mata mengalir di pipinya. "Aku adalah jin, seperti yang kau duga. Aku datang ke dunia ini bukan untuk mencelakanmu, tapi karena aku mencari tempat untuk berlindung. Jika rahasiaku terbongkar, aku takut kehilanganmu." Ustadz Ramli terdiam, mendengarkan setiap kata dengan hati yang semakin berat. Di satu sisi, ia merasa iba melihat istri yang menangis di depannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Kini, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan jalan hidup mereka, pesantren, dan bahkan masyarakat di desanya. Tetapi, apakah ia memiliki cukup kekuatan untuk melawan apa yang mungkin sedang mengintai di kegelapan? Setelah pengakuan Homisyah, kehidupan Ustadz Ramli berubah drastis. Kegelisahan menghantuinya setiap malam. Cintanya pada Homisyah memang belum pudar, tetapi kenyataan bahwa istrinya berasal dari dunia yang berbeda terus mengusik pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keberadaan Homisyah akan berdampak buruk pada pesantren, masyarakat desa, atau bahkan dirinya sendiri. Keanehan di pesantren pun mulai terjadi lebih sering. Para santri melaporkan suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan samar yang entah berasal dari mana.
Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di sekitar pesantren. "Ustaz, tadi malam saya melihat sesuatu di dekat masjid," ujar seorang santri kepada Ustadz Ramli dengan wajah pucat. "Bayangannya besar sekali, tapi bergerak sangat cepat. Ketika saya coba mendekat, tiba-tiba menghilang begitu saja." Ustadz Ramli mencoba menenangkan mereka. "Perbanyaklah doa dan tetap teguh dalam keimanan. Semua ini ujian yang harus kita hadapi bersama." Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran Homisyah mungkin telah membuka pintu bagi dunia jin untuk mengganggu kehidupan di pesantren. Pada suatu malam, saat Ustadz Ramli sedang berzikir di masjid, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ruangan yang awalnya sunyi berubah mencekam. Tiba-tiba, dari sudut masjid yang gelap, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang tidak terlihat. "Ustadz Ramli," suara berat sosok itu menggema, membuat jantungnya berdegup kencang. "Kau telah melanggar batas dunia kami. Jika kau tidak segera memutuskan hubungan dengan Homisyah, maka kau akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan." Sebelum Ustadz Ramli sempat menjawab, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Pak Rohman mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia angkat bicara. "Ustadz, apakah sampean bersedia menjalani ritual pengungkapan? Kita akan menggunakan doa-doa khusus untuk memohon petunjuk kepada Allah. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, insya Allah, kita akan mengetahuinya." Meskipun sedikit ragu, Ustadz Ramli akhirnya setuju. Pak Rohman meminta waktu 3 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia juga berpesan agar selama waktu itu, Ustadz Ramli tetap menjalani rutinitas seperti biasa, agar Homisyah tidak curiga. Malam ritual akhirnya tiba. Pak Rohman datang membawa beberapa benda yang diperlukan, termasuk kitab suci, segelas air zam-zam, dan kemenyan. Ritual ini dilakukan di sebuah kamar kosong di pesantren, jauh dari jangkauan siapapun. Dengan penuh hikmat, Pak Rohman memulai dengan membaca doa-doa perlindungan, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Saat ayat-ayat suci dilantunkan, udara di ruangan itu terasa semakin berat, seolah ada energi yang tidak terlihat mulai terungkap. Pak Rohman memercikkan air zam-zam ke sudut-sudut ruangan sambil terus membaca doa. Tidak lama kemudian, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Ustadz Ramli, yang duduk bersila dengan mata terpejam, merasakan hawa dingin merambat di sekujur tubuhnya. "Ridwan," suara itu terdengar samar, memanggil namanya. Ustadz Ramli membuka mata dan menatap Pak Rohman, yang kini tampak lebih serius. "Ustadz, ini hanya permulaan. Tetap tenang, dan teruslah berdoa," ujar Pak Rohman dengan suara yang mantap. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi awal dari pengungkapan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik senyuman Homisyah. Setelah menjelaskan langkah-langkah ritual, Pak Rohman meminta Ustadz Ramli untuk membawa sehelai pakaian yang pernah dikenakan oleh Homisyah. "Pakaian ini akan menjadi media untuk membuka tabir rahasia," ujar Pak Rohman dengan suara tegas. Ustadz Ramli mengambil pakaian tersebut dan menyerahkannya dengan tangan gemetar, hatinya campur aduk antara rasa penasaran dan takut. Ritual kembali dimulai. Pak Rohman melantunkan doa-doa khusus dengan hikmat, memohon petunjuk kepada Allah. Saat ayat-ayat suci terus mengalun, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela, meskipun malam itu cuaca di luar sangat tenang. Lampu di kamar bergetar, bayangannya memantul di dinding dengan liar, dan suara gemerisik dedaunan terdengar dari sudut ruangan. Pak Rohman tidak menghentikan doanya, malah semakin meninggikan suaranya, melantunkan ayat-ayat dengan kekuatan yang menggetarkan. Beberapa menit kemudian, segelas air zam-zam yang diletakkan di meja mulai bergolak, seperti sedang direbus dari dalam. Ustadz Ramli, yang menyaksikan semuanya, hanya bisa tertegun. Lalu, dalam sekejap, bayangan wajah seorang perempuan muncul di permukaan air. Wajah itu menyerupai Homisyah, tetapi matanya memancarkan kilatan merah yang menyala seperti bara api. Pak Rohman menghentikan lantunannya sejenak, menatap tajam ke arah gelas, lalu berujar dengan suara tegas, "Ustadz,
Istri sampean bukan manusia biasa. Ia adalah jin yang menyamar menjadi manusia. Hati Ustadz Ramli terasa seperti dihantam badai. Tapi, apakah niatnya baik atau buruk? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rohman menggeleng perlahan. Itu yang belum kita ketahui. Namun, keberadaannya di sisi sampean bukan tanpa alasan. Setelah ritual selesai, Ustadz Ramli duduk terdiam di kamar yang kini terasa begitu sunyi. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Bagaimana mungkin seseorang yang telah ia terima dengan penuh cinta dan kepercayaan ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Di sisi lain, ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia pikul, bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai pemimpin pesantren. Pada malam-malam berikutnya, Ustadz Ramli memperbanyak doa dan istikharah. Ia tahu keputusan yang akan diambil tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga nama baik pesantren dan desa. Pertanyaan besar terus menghantuinya. Apakah ia harus mempertahankan pernikahan ini atau mengakhirinya? Namun, saat ia merenung, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Ustadz Ramli mulai merasakan bahwa ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Ia tidak tahu apakah itu berasal dari golongan jin seperti Homisyah atau sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu malam, Homisyah mendekatinya di ruang tengah, wajahnya tampak pucat namun tetap memancarkan keanggunan yang misterius. "Ridwan," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi." Air mata mengalir di pipinya. "Aku adalah jin, seperti yang kau duga. Aku datang ke dunia ini bukan untuk mencelakanmu, tapi karena aku mencari tempat untuk berlindung. Jika rahasiaku terbongkar, aku takut kehilanganmu." Ustadz Ramli terdiam, mendengarkan setiap kata dengan hati yang semakin berat. Di satu sisi, ia merasa iba melihat istri yang menangis di depannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Kini, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan jalan hidup mereka, pesantren, dan bahkan masyarakat di desanya. Tetapi, apakah ia memiliki cukup kekuatan untuk melawan apa yang mungkin sedang mengintai di kegelapan? Setelah pengakuan Homisyah, kehidupan Ustadz Ramli berubah drastis. Kegelisahan menghantuinya setiap malam. Cintanya pada Homisyah memang belum pudar, tetapi kenyataan bahwa istrinya berasal dari dunia yang berbeda terus mengusik pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keberadaan Homisyah akan berdampak buruk pada pesantren, masyarakat desa, atau bahkan dirinya sendiri. Keanehan di pesantren pun mulai terjadi lebih sering. Para santri melaporkan suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan samar yang entah berasal dari mana. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di sekitar pesantren. "Ustaz, tadi malam saya melihat sesuatu di dekat masjid," ujar seorang santri kepada Ustadz Ramli dengan wajah pucat. "Bayangannya besar sekali, tapi bergerak sangat cepat. Ketika saya coba mendekat, tiba-tiba menghilang begitu saja." Ustadz Ramli mencoba menenangkan mereka. "Perbanyaklah doa dan tetap teguh dalam keimanan. Semua ini ujian yang harus kita hadapi bersama." Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran Homisyah mungkin telah membuka pintu bagi dunia jin untuk mengganggu kehidupan di pesantren. Pada suatu malam, saat Ustadz Ramli sedang berzikir di masjid, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ruangan yang awalnya sunyi berubah mencekam. Tiba-tiba, dari sudut masjid yang gelap, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang tidak terlihat. "Ustadz Ramli," suara berat sosok itu menggema, membuat jantungnya berdegup kencang. "Kau telah melanggar batas dunia kami. Jika kau tidak segera memutuskan hubungan dengan Homisyah, maka kau akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan." Sebelum Ustadz Ramli sempat menjawab, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Setelah kepergian Homisyah, kehidupan di pesantren perlahan kembali normal. Gangguan makhluk gaib tidak lagi terjadi, dan para santri mulai merasa tenang. Suasana yang sebelumnya mencekam kini berganti dengan kedamaian yang telah lama hilang. Namun,
Di hati Ustadz Ramli, ada ruang kosong yang tak tergantikan. Meskipun ia merasa kehilangan, ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasainya. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memilih untuk fokus pada pengajaran dan membangun pesantren menjadi lebih baik. Setiap malam, saat ia menatap langit yang dipenuhi bintang, pikirannya kerap melayang ke sosok Homisyah. Ada rindu yang tak pernah ia ucapkan, tetapi selalu ia rasakan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Semoga kau menemukan kedamaian di duniamu, seperti aku mencoba menemukannya di duniaku." Meski mereka kini terpisah oleh dua dunia, cinta yang pernah mereka bagi akan selalu menjadi kenangan abadi di hati Ustadz Ramli. Ustadz Ramli tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang unik, melampaui batas antara dunia manusia dan jin. Meski mereka kini hidup di dunia yang berbeda, ia yakin cinta itu akan selalu hidup dalam kenangan, menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah terlupakan. Kisah Ustadz Ramli dan Homisyah menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi kadang berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dalam pengorbanan itu, ada keikhlasan yang menjadi bukti dari cinta yang tulus. Hingga akhir hayatnya, Ustadz Ramli tetap dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Pesantrennya terus berkembang, menjadi tempat ilmu dan kedamaian bagi banyak orang. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, di dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, Homisyah hidup dalam ketenangan. Ia sering memandang ke arah dunia manusia, mendoakan kebahagiaan untuk lelaki yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya. Cinta mereka mungkin tak lagi menyatukan tubuh, tetapi jiwa mereka akan selalu terhubung dalam doa dan kenangan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, betapapun beratnya, selalu memiliki hikmah yang bisa dipetik. Cinta sejati tidak mengenal batas, tetapi terkadang, cinta yang paling indah adalah cinta yang mampu melepaskan.